Iya, jadi masjid ini dibangun dengan dana hutang, yaitu dana PEN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Nusantara dimanapun Anda berada, ini ada berita terbaru tentang pembangunan Masjid Al-Jabar. Dijelaskan bahwa masjid yang dibangun di atas tanah seluas 25,99 hektar ini mengeluarkan total anggaran mencapai 1,2 triliun rupiah. Mungkin ini anggaran masjid terbesar se-Indonesia Raya mungkin. Dari total anggaran tersebut, sebagian anggaran ternyata menggunakan dana Bantuan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN tahun 2020-2021 yang diterima Pemprov Jabar senilai 3,4 triliun rupiah. Jadi ternyata pembangunan Masjid Al-Jabar ini masih mempunyai hutang. Iya, jadi masjid ini dibangun dengan dana hutang, yaitu dana PEN. Untuk selengkapnya kita bisa simak video berikut ini. Parah, Masjid Al-Jabar di Jawa Barat ternyata bukan cuma mewah, nggak ketolongan, tapi juga membebani rakyat kecil. Masjid bernilai 3,4 triliun rupiah itu ternyata dibangun pakai utang. Ini ketahuan gara-gara Gubernur Jawa Barat yang baru, Deddy Mulyadi, kaget dengan biaya pembangunan Al-Jabar. Dia baru tahu bahwa Pemprov harus nyicil 566 miliar rupiah per tahun ke bank sampai 2028, lalu sisanya dilunasi pada 2029. Ini kan bikin pusing sang gubernur. Nah, selain itu, dalam hal pengadaan lahan juga diindikasi atau dicurigai adanya praktek korupsi dari adanya pengadaan tanah untuk Masjid Al-Jabar. Untuk selengkapnya bisa kita simak video berikut ini. Parahnya nggak cuma soal prioritas anggaran, proyek ini juga mulai dicurigai ada indikasi korupsi. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra Jabar menyoroti dugaan korupsi dengan potensi kelebihan bayar ratusan juta rupiah. Beyond Anti-Corruption (BAC) juga menemukan indikasi praktek KKN dalam proyek ini, terutama dalam belanja lahan yang hampir mencapai 450 miliar rupiah dan konstruksi yang diduga lebih dari 1,2 triliun rupiah. Bahkan ada dugaan markup dalam pembebasan lahan. Laporan BPK 2021 menyebut Pemprov Jabar sudah bayar 23 miliar rupiah untuk 8.000 meter persegi tanah yang ternyata belum bersertifikat. Ini membuka kemungkinan penggelembungan harga atau maladministrasi. Ini semakin menambah kontroversi Al-Jabar. Ridwan Kamil sempat membela proyek ini dan bilang bahwa penggunaan APBD buat rumah ibadah boleh, asal disetujui eksekutif dan legislatif. Dia mengambil contoh dari pembangunan Masjid Istiqlal yang dulu juga dibiayai APBN mencapai 7 miliar rupiah. Ridwan tampaknya terlalu menggampangkan masalah. Kalau masih 7 miliar sih barangkali orang masih bisa menerima. Tapi kalau kita bicara uang triliun rupiah yang harus dibayar dengan utang yang akan ditutup dengan dana program pemulihan ekonomi nasional, ini tentu kelewatan. Sekarang ini tidak ada pilihan bagi Deddy Mulyadi. Sebagai gubernur, ya dia terpaksa mengupayakan pengembalian utang sampai lunas. Tapi pemerintah daerah manapun perlu belajar dari kasus ini. Rumah ibadah bukanlah prioritas utama, apalagi rumah ibadah mewah dengan nilai triliun rupiah. Kesejahteraan masyarakat yang harus jadi prioritas anggaran pembangunan. Yuk kita dukung pemimpin dan wakil rakyat yang bijak dalam menentukan skala prioritas. Oke, demikian Sobat Nusantara, apa komentar Anda? Silahkan tulis di link komentar berikut ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.